Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Atas perintah Lucifer, Dante membantai Tensian dan juga Raja Vegeta dengan sangat kejam. Dan saat Lucifer mengatakan ini, kisah kita akan kembali ke Vegito yang kini telah dalam bentuk base-nya. Dia baru saja selesai bertarung melawan Kazuya, tapi sesuai dengan kebiasaannya, Vegito akan bangkit kembali dengan senyuman congak. Vegito kemudian akan berkata ini tidak buruk sama sekali. Vegito yakin Kazuya mungkin telah menemukan sesuatu dengan iblis gen ini. Sebagai lawannya, Kaisar Iblis Sektor kedua akan tetap nampak sangat tidak terganggu. Dia masih berpakaian rapi dalam jasnya dengan tangan terlipat. Saat dia membalas, Vegito belum melihat apa-apa sekarang. Membuat Vegito kemudian perlahan menutup matanya dan balik menegaskan kalau itu berlaku sama untuk Kazuya juga. Tepat setelah itu, keadaan akan meningkat sekali lagi dengan Seraphim Hijau Vegito yang asli akan aktif. Tapi Kaisar yang hanya terkikik kemudian akan melepaskan jaketnya. Dia berkomentar Vegito telah menunjukkan taringnya. Jadi, dia yang menganggap Vegito adalah guguk akan memasang tali kekang padanya. Menunjukkan nafsu bertarung sekali lagi, Kazuya kemudian akan bergegas maju dengan langsung bergerak dalam kecepatan gila. Tapi dengan gerakan naik turun yang aneh dalam garis lurus. Sepanjang waktu, Vegito akan menerimanya dengan tangan terbuka. Dan selayaknya pemain tinju dengan uppercut listrik yang cepat, Electric Wind Godfist-nya yang legendaris, Kazuya akan membuat dampak langsung. Tapi, Vegito kembali menggunakan semua teknik iblis darah barunya, yaitu segera meledak menjadi gelombang pasang darah merah gelap. Kazuya sontak terkejut dan menyadari bahwa itu adalah teknik milik Kenji. Tapi saat Kazuya menjadi terselimuti darah, kemeja putihnya hancur dalam prosesnya. Dia sama sekali tidak nampak asing dengan itu. Sampai kemudian, Vegito menambahkan bakatnya sendiri ke dalam campuran darah, di mana dia segera berkumpul kembali dari genangan darah di lantai. Vegito meremehkan serangan Kazuya yang tidak berefek padanya. Hingga sepenuhnya terbentuk kembali, Vegito akan muncul kembali tepat di bawah uppercut Kazuya, seolah-olah dia telah membuangnya. Dan sekarang Vegito sudah dalam posisi sempurna untuk membanting pukulannya sendiri tepat melalui tubuh Kazuya. Tapi dalam momen tak terduga, tepat saat dia akan memukul, sebuah perisai yang nampak benar-benar mengerikan akan menghalangi jalannya dan segera memblokirnya. Perisai itu nampak hanya bisa digambarkan sebagai semacam sayap. Dan saat Vegito perlahan menarik tangan di depannya, sayap besar itu kini akan sepenuhnya menutupi Kazuya. Dalam pengungkapan yang mengejutkan, ketika Kazuya menyingkirkan sayapnya, matanya kini akan menampilkan Seraphim merah ganda dengan lapisan luar hitam juga, sama seperti bentuk terakhir Vegito. Entah bagaimana, tampaknya iblis itu juga bisa memiliki mata terkuat Vegito. Kazuya merasa akhirnya penantang yang dia cari kini telah muncul. Kazuya ingin Vegito menyapanya, dia adalah iblis yang duduk di singgasananya bahkan sebelum Lucifer. Mendengar Kazuya adalah iblis sejati, sontak membuat Vegito terkejut, karena iblis sejati adalah iblis terkuat yang gelarnya pernah Lucifer dapatkan. Lalu, kenapa Kazuya mengatakan dia adalah iblis sejati? Sampai tiba-tiba melepaskan aura dahsyat yang menghentikan Vegito, Kazuya akan melepaskan kedua sayap iblisnya. Dan di belakangnya makhluk mengerikan yang masih menjadi misteri dari kekuatan Kazuya akan muncul. Kazuya katakan dia memang adalah iblis sebelum Lucifer. Entah apa sebenarnya maksud ucapan Kazuya ini. Apakah Kazuya adalah senior dari Lucifer? Dengan penampakan mengerikan yang muncul tepat di belakangnya, dia baru saja mengungkapkan kebenaran seputar keberadaannya sebagai iblis yang tampaknya mendahului Lucifer. Sebaliknya, Vegito akan tertegun dan ternganga. Tidak hanya dia, tapi Yamoshi yang ada di dalam tubuhnya juga akan kebingungan di mana keduanya mengucapkan kata-kata yang sama. Dan terkejut dengan pengungkapan itu, Vegito akan segera melompat mundur untuk mendapatkan jarak. Dia mendarat di sisi berlawanan di kantor Mishima sebelum menatap ke depan dengan mata Seraphim hijaunya. Vegito katakan Kazuya tidak biasanya seperti yang terlihat. Kazuya nampak tua padahal tidak setua itu. Selain itu, Vegito penasaran apa maksudnya dengan Kazuya adalah iblis sebelum Lucifer. Siapa Kazuya sebenarnya? Vegito menuntut penjelasan lengkap dari Kazuya ini. Dan Kazuya akan bilang bahwa itu adalah gen iblis di dalam dirinya. Dengan kini tersenyum lebar, hanya menatap ke tangan bersarungnya, mengagumi kekuatan baru yang mengalir melalui nadinya
setelah perubahan dua sayapnya yang lengkap dengan mata Seraphim merahnya sendiri. Dan dia berkata tidak ada yang perlu dijelaskan kepada Pegito. Hanya seperti yang dia katakan, dia adalah mantan iblis yang pernah dianggap paling kuat di alam iblis. Tapi tahtanya direbut pendatang baru yaitu Lucifer. Namun sekarang ketika Lucifer sudah tiada, maka Kazuya akan menjadi iblis terkuat lagi. Dengan kini melipat tangannya, Kazuya sebenarnya mengakui kata-kata Pegito. Saat dengan sedikit kemarahan, Kazuya mengingatkan di masa lalu dia adalah iblis yang berkuasa paling lama yang pernah dilihat alam ini. Tak tertandingi sampai Lucifer dibuang ke alam ini. Sama seperti Pegito, Lucifer naik pangkat dan menghancurkan para kaisar satu persatu. Dan saat kedatangannya, pertempuran Kazuya dan Lucifer berlangsung dengan sengit. Mereka hampir seimbang, tapi dengan gen iblis yang jauh dari kondisi sekarang, sampah Lucifer itu telah mengalahkannya. Dan ketika Kazuya mendengar tentang wadah berikutnya yang disebut pembunuh dewa Pegito, Kazuya menunggu dengan sabar sampai Pegito datang untuk menantangnya dengan cara yang persis sama. Begitu Kazuya mengalahkan Pegito, dia akan tahu pasti bahwa Kazuya bisa melakukan hal yang sama pada Lucifer. Tapi mendengar ini, Pegito hampir terlihat tidak yakin, hanya menutup matanya. Pegito meremehkan bahwa Kazuya nggak mungkin bisa mengalahkan Lucifer, dan itu hanyalah ambisi kosong. Meskipun Pegito akui Kazuya kuat, tapi dia dapat merasakan kekuatan Lucifer, yaitu kekuatan sejatinya jauh melampaui Kazuya. Dan Pegito tahu saat dulu dia menggunakan sebagian kecil kekuatan Lucifer, memungkinkannya melakukan hal-hal yang tak terkatakan dan menghancurkan musuh yang tak terbayangkan. Pegito tegaskan mengalahkannya tidak akan membuktikan apa-apa. Sampai kemudian Pegito membuka matanya lagi dengan senyuman. Pegito menambahkan dirinya lah yang akan memakan Kazuya. Dengan kekuatan Kazuya, Pegito yakin mereka berdua akan selangkah lebih dekat untuk membalaskan dendam mereka. Jadi, Pegito tanyakan kenapa Kazuya tidak berhenti membuang waktunya dan lebih baik bergabung dengan pasukan di dalam tubuhnya. Tapi hampir secara fisik menolak tawaran itu, iblis bersayap itu langsung berteleportasi di depan Pegito. Kini dengan kedua tangan terlipat, berdiri berhadap-hadapan saat Kazuya melihat ke bawah dengan mata merahnya yang menusuk, hanya menjawab dengan mengancam. Kazuya tegaskan, Pegito harus berhati-hati dengan apa yang Pegito inginkan. Karena gen iblis di dalam tubuhnya bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh siapapun. Gen iblis akan memakan Pegito dan bukan Lucifer yang perlu dikhawatirkan. Seolah-olah keduanya tersenyum sombong satu sama lain, kedua pejuang itu mulai menghilang. Hingga dalam pertukaran serangan yang sempurna, Kazuya melancarkan pukulan sementara dengan Pegito melayangkan tendangan, satu dihindari dan yang lainnya diblok. Sejenak, kedua pejuang berambut runcing itu menyerang dengan sepenuhnya seimbang. Dengan keduanya kesal karena serangan kejutan masing-masing tidak efektif, hampir seperti menggunakan otak yang sama di antara mereka. Keduanya menarik kepala mereka ke belakang dengan bunyi tabrakan yang dahsyat. Lalu mereka berdua mengadukan kepala mereka satu sama lain, tak peduli dengan kerusakan yang ditimbulkannya sendiri. Saat mata Seraphim hijau dan merah mereka masing-masing bersinar lebih terang, seiring lebih banyak energi yang dikeluarkan. Tapi hanya pada pandangan yang lebih dekat, kita melihat serangan sinkron mereka tidak seimbang seperti yang pertama kali dipikirkan karena Kazuya mengalami luka. Saat tubuh dan kepalanya kesakitan tidak membiarkannya pergi terlalu jauh, kerahnya kemudian langsung dicengkram oleh tangan Pegito. Pegito beritahukan hanya orang bodoh yang berpikir dia bisa lebih keras kepala daripada seorang Saiyan. Pegito yang kini memperlihatkan kepalanya yang berdarah juga tetap masih bisa tersenyum lebar. Hingga kemudian Pegito menarik Kazuya ke depan untuk melanjutkan dengan combo tendangan lurus melintasi tubuhnya, mengirim mantan iblis itu lebih jauh ke belakang daripada sebelumnya. Namun Kazuya dengan cepat menunjukkan bahwa serangan Pegito tidak terlalu keras. Saat membanting lututnya ke tanah, dia meluncur ke belakang dan perlahan berhenti. Pegito beritahukan dia bicara dengan seorang pecundang si iblis tua. Tapi bahkan saat dia berhenti, sosok mengancam dengan suara Pegito dengan mata hijaunya kini sudah ada di belakang untuk menyapa dan kini meludahi Kazuya. Sebelum dalam ledakan dahsyat yang meletus hampir seketika, iblis bersayap itu sekali lagi terlempar melintasi panggung seperti boneka kain. Pegito tegaskan jika Kazuya benar-benar menyulitkan Lucifer, Pegito merasa dia mungkin menjadi jauh lebih kuat dari yang dia kira. Pegito yang memperlihatkan dirinya dari dalam asap sambil menunjukkan senyumannya
telapak tangan Vegito terbuka. Tapi ekspresi ini berumur pendek karena hampir seketika berubah menjadi tatapan kebingungan dengan mulut terbuka saat seluruh wajahnya tampaknya menyala. Dalam adegan yang sangat kejam, seberkas energi ungu akan melesat dengan kecepatan tepat melalui jari-jarinya dan tepat melalui mulut pembunuh dewa, meredam jeritan dan erangan kesakitannya. Dan dari raut wajah Vegito, itu akan datang dengan sangat gila. Seketika mengirim laser itu meledak keluar dari lantai atas gedung. Saat Vegito yang kini cacat di kedua tempat nampak melihat kembali ke lubang raksasa di dinding di belakangnya dan tidak bisa berbicara karena mulutnya hilang. Tapi dengan mulut dan tangannya kini beregenerasi kembali oleh kemampuan Majin Buu, Vegito jelas nampak kesal. Vegito baru tahu jadi itu gunanya mata ketiga Kaguya. Vegito yakin Ten Shinhan bisa belajar satu atau dua hal dari Kaguya. Sedangkan Kaguya beritahu saat Vegito sekali lagi mencicipi gen iblis, jangan pernah meremehkannya. Dengan kini memperlihatkan dirinya dalam asap mengepul, dari mata ketiganya, dia berdiri dengan wajah tersenyum, tapi kemejanya yang bersih kini robek, memperlihatkan sebagian dadanya dan tato hitam misterius. Tapi tidak membiarkan kita mengamati lebih jauh, ketiga matanya akan bersinar merah megah sekali lagi. Kemudian Kaguya meluncurkan sinar laser ungu sama cepatnya yang hampir seketika menutup jarak dengan Vegito yang terkejut. Namun dengan serapim hijau legendaris, hanya sehelai rambut yang terkena, di mana dia akan menghindar ke kiri, melompat menjauh dan bergerak menyamping untuk menghindari lebih banyak laser susulan. Kaguya menanyakan sekarang bagaimana rasanya diserang dari belakang. Tapi dalam pembalikan keadaan seperti sebelumnya, ketika Vegito menunjukkan kecepatan gilanya yang sudah muncul di belakang, kini giliran Kaisar Iblis untuk membalas. Matanya bersinar menerangi cahaya di belakang Vegito, hingga dengan tendangan berputar keras yang mengenainya dengan sempurna, tubuh Vegito akan terlempar dan akhirnya langsung menabrak dinding kantor di seberang ruangan untuk pertama kalinya. Meninggalkan gedung besar itu nampak menembakkan Vegito keluar seperti peluru. Dan saat tubuhnya terus terlempar tanpa henti dengan jelas tanpa kemampuan sendiri untuk bisa menghentikannya. Bahkan Vegito akan menyadari bahwa ada sesuatu yang berubah di dalam Kaguya sehubungan dengan kecepatan dan kekuatannya. Sampai akhirnya Vegito mendarat dengan benturan besar di tanah. Tapi hampir secepat kilat dia bangkit kembali dengan satu lutut. Tubuhnya kesakitan dengan dia mengerang dan penasaran apakah dia melewatkan sesuatu. Ataukah iblis ini semakin kuat seiring berjalannya waktu. Rasanya seperti Vegito melawan Broly lagi. Tapi saat Kaguya berjalan ke depan dengan langkah percaya diri, jelas Kaisar Iblis itu tahu sesuatu yang tidak mereka tahu. Saat dia kemudian berjalan lurus menuju rongga yang terbuka di dinding dan melihat keluar, seolah-olah itu adalah balkon lantai atas. Dengan cepat, dia bergerak turun seperti panah darurat dengan kedua sayapnya, sebelum dia mendarat di tanah di depan Vegito yang saat ini tersungkur. Kaguya tegaskan Vegito harus tahu mengapa Vegito begitu kalah kelas di saat-saat terakhirnya. Kaguya mengatakan dia akan memberikan penjelasan tentang peningkatan kekuatannya. Dia akan mulai merobek sisa kemejanya yang rusak, membuangnya ke samping tertiup angin. Kaguya segera memperlihatkan dada telanjangnya. Vegito sontak terkejut karena Kaguya memiliki tanda yang mirip seperti topo. Kaguya beritahu ini adalah tahap selanjutnya dari gen iblis. Saat akhirnya memperlihatkan dirinya tanpa atasan, Kaguya akan berdiri dengan tubuhnya yang tertutup tato bersama dengan satu tanda tangan yang tercetak di tangannya. Saat menatap ke depan dengan tubuh berototnya, legenda Tekken itu akan menambahkan semakin gen iblis mengambil alih, semakin kekuatannya akan meningkat untuk menandingi dan melampaui milik Vegito. Tapi sayang sekali, Kaguya tegaskan ini adalah sebanyak tanda yang bisa Vegito lihat karena Vegito akan segera mati. Sedangkan Vegito yang penasaran merasa kemampuan itu akan menjadi tambahan yang bagus untuk gudang senjatanya. Tapi mendengar kata-kata Vegito, Kaguya hanya akan tertawa untuk membalasnya. Kaguya merasa aneh karena kebanyakan orang yang melihat ini akan lari sejauh 1 mil. Tapi di sini Vegito malah lebih bersemangat dari sebelumnya. Kaguya penasaran apakah Vegito hanya orang bodoh atau ada sesuatu yang ingin Vegito tunjukkan juga padanya. Dan saat Vegito kini berdiri tegak di seberang Kaguya, dia akan berkata sesuatu seperti itu karena Vegito juga belum menggunakan seluruh kekuatannya. Sampai akhirnya Vegito memperlihatkan mata serapim hitam dan hijaunya
yang dia peroleh setelah menyerap kaisar-kaisar sebelumnya. Akhirnya, kedua raksasa itu tidak menyembunyikan apa-apa lagi. Dan tidak ingin berlama-lama, luka-luka Vegito hampir menghilang. Sampai tiba-tiba, dia melesat ke depan dengan teriakan perang. Dengan Kazuya sendiri, kini mempersiapkan dirinya dengan mengambil posisi bertarung, akan segera mengenali peningkatan kecepatannya juga. Tapi, tepat ketika Kazuya akan mencoba untuk menyerang balik, Vegito dengan tatapan tabah akan seketika bergerak menghindarinya. Vegito meremehkan, sepertinya Kazuya mungkin harus memaksa gen iblisnya untuk bekerja lebih keras lagi. Kazuya yang marah menyuruh Vegito untuk segera diam. Setelah diejek langsung di wajahnya, karena pukulannya meleset, Kazuya akan terbang kembali dan mundur ke langit. Kazuya merasa ini seharusnya lebih dari cukup untuk mengalahkan Vegito. Jadi dengan amarah dalam suaranya, Kazuya akan membantah dan masih percaya pada kekuatannya. Dengan teriakan kerasnya, ketiga matanya akan bersinar lebih terang, di mana Kazuya akan mulai melepaskan energinya. Siluet iblisnya nampak berada di atas dikelilingi oleh energi ungu yang keras dan tumbuh. Di bawah, Vegito sendiri akan menyaksikan saat sektor itu mulai runtuh. Kazuya menanyakan bagaimana dengan peningkatan kekuatannya sekarang. Keduanya kemudian hanya akan saling menatap, dengan sektor di bawah mereka akan mulai runtuh karena kehadiran mereka saja. Dan nampak Kazuya akan melebarkan sayapnya hingga seperti elang. Dia akan menukik lurus ke arah mangsanya. Ketika Vegito dan Kazuya akan segera menguji kekuatan mereka, di mana kedua tangan mereka nampak saling terperangkap satu sama lain. Kazuya menyuruh Vegito menunjukkan padanya penutupan jarak ini, lalu lawan dia kembali. Dengan kepercayaan diri Kazuya yang kini berada pada titik tertinggi sepanjang masa, dia akan memulai serangan cepat menggunakan tangan berototnya. Dia melepaskan pukulan bertubi-tubi, di mana Vegito terdorong ke belakang, berusaha memblokir dengan kedua tangan dan kakinya. Vegito balik menegaskan agar Kazuya hati-hati dengan apa yang dia katakan. Hingga akhirnya, Vegito membalas dengan pukulan balik di telapak tangannya yang dengan kejam menghantam iblis itu tepat di wajahnya. Tapi kemudian Kazuya melakukan hal yang sama dengan mendaratkan pukulan dahsyat tepat di perut Vegito. Hampir seketika dia mengeluarkan angin dari sel-selnya. Pertempuran segera berubah menjadi perang bolak-balik yang cepat, menyebabkan ledakan besar di seluruh langit yang mengguncang sektor itu. Tapi salah satu tampaknya akan unggul, di mana dari salah satu ledakan, seorang prajurit tunggal akan melesat jatuh untuk menabrak tepat batu padat. Kesatria ini segera terungkap sebagai Vegito, yang dari ledakan itu kini pakaiannya sendiri rusak. Meskipun dengan senyuman congak, dia masih akan bangkit, kini meniru lawannya saat dia juga merobek pakaian atasannya sendiri. Sedangkan Kazuya yang masih di langit akan menyombongkan kekuatannya sendiri, mengapa gaya bertarung dirinya ditakuti di seluruh alam ini. Namun, Vegito yang gak mau kalah congak, menantang Kazuya melihat apakah Vegito bisa mengambilnya setelah dia menjadikan Kazuya bagian dari tubuhnya. Bersemangat untuk terus menikmati setiap momen ini, Vegito akan mulai menegangkan ototnya. Secara spontan menciptakan listrik saat dia memberi isyarat untuk melanjutkan pertarungan sekali lagi. Kazuya yang tersenyum sama bersemangatnya akan menatap ke bawah. Dia berkata dirinya mengerti sekarang mengapa Lucifer memilih Vegito. Manusia panah atau tidak, tubuh Vegito itu bisa menahan bahkan iblis terbesar. Dan seolah-olah mereka tidak bisa menahan diri, pada saat yang sama persis, kedua kesatria itu kemudian meluncurkan tubuh mereka ke arah satu sama lain secara vertikal. Tanpa dampak, keduanya akan melakukan gerakan yang sama persis, mengadukan serangan sikut untuk tabrakan yang paling besar. Dampaknya tentu aja sangat luar biasa, karena menciptakan ledakan yang menyebar di seluruh alam iblis. Dengan cepat berubah menjadi apa yang nampak seperti bintang jatuh di langit. Tapi sekali lagi, sepertinya Vegito akan menjadi pihak yang kalah saat Kazuya mendarat tiba-tiba di tanah di dekat kakinya, sementara Vegito akan terlempar ke udara oleh kekuatannya. Tapi inilah yang akan dilihat Kazuya ketika dia akhirnya memutar kepalanya untuk mengintip ke atas. Apa yang akan dia lihat bukanlah pemandangan biasa, karena kumpulan energi yang terkonsentrasi akan dihasilkan dari siluet Vegito yang sendirian. Sambil memegang dua jari di dekat kepalanya dengan gaya yang ikonik, Vegito akan menggunakan teknik Piccolo dengan menempatkan semua yang dia miliki ke dalam satu serangan terpusat di jarinya. Vegito akui Kazuya mengalahkannya dalam kekuatan mentah
tapi tidak mungkin energi Kaguya bisa menandingi miliknya. Jadi, Vegito ingin mengetes seberapa kuat gen iblis Kaguya yang bisa meningkat. Dan seperti yang diprediksi bapak-bapak, beberapa saat kemudian Vegito akan menembakkan serangan energi khas Piccolo, yaitu Makan Kau Sampo. Sinar energi spiral yang terlihat bahkan lebih mengancam daripada sebelumnya ketika dipegang oleh Vegito. Sementara Kaguya dengan dua sayapnya akan berdiri teguh menyaksikan saat sinar energi yang bergerak cepat dan merusak itu mendekat padanya. Kaguya meremehkan laser itu karena itu cuma mainan anak kecil. Dia merasa Vegito mungkin benar-benar harus ditunjukkan betapa luar biasanya kekuatan Kaguya. Dengan teknik khasnya sendiri, Kaguya akan menandingi Vegito sepenuhnya. Dia menembakkan laser iblisnya dari dahinya sekali lagi dengan kemiripan yang mencolok. Seolah-olah keduanya saling meneriakan nama satu sama lain. Kedua energi itu kini sudah berada dalam jarak sentuh satu sama lain. Hingga dalam pertarungan laser yang sempurna, sesuai dengan waralaba Dragon Ball, ledakan Kaguya dan Vegito akan bertemu seketika di tengah. Tampak seimbang pada awalnya, tapi dengan kekuatan seperti ini, tidak akan lama sama sekali sebelum Kaguya akan menyadari bahwa sinarnya akan kehilangan pijakan. Karena Makan Kau Sampo Vegito hampir nampak seolah-olah akan menelannya bulat-bulat. Vegito sudah bilang bahwa ini belum berakhir. Tapi saat Vegito akan berteriak mencoba untuk mengakhiri segalanya di sini dan sekarang, lebih dari sebelumnya, dalam seluruh hidupnya, Kaguya akan tanpa malu terus mendorong. Tapi meskipun dia mencoba, sifat tak berguna dari lasernya akan nampak jelas. Kini nampak seperti ranting yang mencoba menghentikan pohon besar. Seperti yang Vegito katakan, ini adalah pertarungan yang bagus. Vegito minta Kaguya untuk usahakan jangan sampai tubuhnya hancur oleh lasernya. Saat telah mengonfirmasi kemenangannya, senyuman di tengah pertarungan sinar Vegito akan nampak. Tapi menariknya, saat seluruh tubuh Kaguya akan diselimuti cahaya, dia juga akan tersenyum damai dengan ketiga matanya tertutup. Seolah-olah dia seperti menyerah dan mengakui Vegito adalah kedatangan kedua Lucifer yang dia inginkan. Dan persis seperti yang dia mau. Akhirnya, meninggalkan ledakan dahsyat pada iblis itu, laser Vegito meletus sepenuhnya menghancurkan apapun. Dan dengan kedamaian akhirnya ditunjukkan, di udara saat hanya kepulan asap yang tersisa, Vegito dengan tangan terlipat berkata, andai saja Kaguya tidak menerima tantangannya untuk bertarung energi versus energi, Kaguya mungkin benar-benar sudah mengalahkannya. Vegito merasa bahkan Master Roshi di masa jayanya tidak bisa melawannya. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Apakah Kaguya benar-benar sudah mati? Ataukah dia akan bangkit lagi dengan lebih kuat? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.